Lalu pemirsa, mungkinkah akan ada perlawanan lebih besar dari Iran dan negara poros perlawanan terhadap Zionis Israel yang kian brutal menggencarkan agresi ke Palestina dan sejumlah negara lain. Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Teguh Reza Shah dan analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Reza dan juga Pak Hasibullah. Selamat malam, Mbak Vera dan Pak Reza. Assalamualaikum Baik, terima kasih warahmatullahi sudah wabarakatuh. bergabung. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Hasibullah dulu. Pak Hasibullah, eskalasi serangan Israel yang makin gencar menargetkan sejumlah negara poros perlawanan, utamanya Iran. Bagaimana membacanya? Apakah akan membuat Iran ini akan kembali melakukan perlawanan? Ya, saya kemarin di TV sebelah mengatakan bahwa serangan balasan yang dilakukan oleh Israel kepada Iran pada tanggal 26 Oktober kemarin, saya katakan sebagai sebuah serangan yang telah dikompromikan. Dikompromikan tentu dengan kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan keputusan Israel. Ada 3 dalil yang saya sampaikan terkait dengan pernyataan saya ini. Yang pertama adalah bahwa dilihat dari emosi dan amarah Israel yang pertama, yaitu ketika diserang oleh Iran dan berjanji akan membalas kepada target-target vital, terutama yang berkaitan dengan program nuklir dan program-program vital lainnya, itu ternyata dalam serangan 26 kemarin mengalami penurunan target, ya. Jadi yang target bukan lagi titik-titik vital seperti yang disampaikan pada awal-awal serangan Iran kemarin pada tanggal 1 Oktober, tapi mulai turun, jauh turun daripada target besar yang disampaikan di masa-masa awal. Dan yang kedua, bahkan titik serangannya pun kalau saya mengikuti perkembangan media di Timur Tengah, itu dilakukan oleh Israel dalam tanda kutip dengan tidak melakukan pelanggaran secara langsung kepada wilayah udara Iran. Karena menurut info yang berkembang, Israel melakukan serangan ini dengan memanfaatkan wilayah udara di Irak yang memang diizinkan oleh Irak kepada tentara Amerika. Jadi ini sebuah kondisi yang memang diatur untuk dalam tanda kutip tidak terlalu bermasalah dengan Iran. Tentu masalah tapi tidak terlalu bermasalah. Dan yang paling besar menurut saya kita harus baca adalah bahwa serangan ini telah dibocorkan terlebih dahulu atau bahkan diberikan pesan oleh Israel minimal 2 pejabat tinggi yang saya baca, yaitu salah satu menlu di Eropa dan salah satu pejabat Irak, yang itu diberitakan menyampaikan tentang rencana serangan Israel ke titik-titik tertentu dengan disampaikan bahwa diharapkan agar Iran tidak melakukan sebuah serangan balasan. Nah, ini yang saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya serangan 26 Oktober kemarin adalah sebuah serangan yang saya sebut mirip dengan serangan pada April kemarin yang dilakukan oleh Israel yang dimasukkan untuk menjadi kayak semacam episode menuju penurunan eskalasi. Jadi ini sebuah serangan dalam rangka menjaga kemenangan bagi semua, menang bagi Iran, menang bagi Israel, terutama di mata rakyatnya. Karena sekali lagi rakyat dari kedua belah negara tentu berkepentingan dan merasa dipermalukan dengan serangan-serangan seperti ini. Nah, dengan serangan yang telah dilakukan oleh 26 Oktober kemarin, maka sebenarnya Iran itu di satu sisi, Israel terutama yang diserang sebelumnya, sudah melakukan sebuah pembelaan kepada serangan yang dilakukan Iran pada tanggal 1 Oktober. Dan ada indikasi, ada keinginan, ada harapan barangkali agar ini eskalasi tidak lanjut. Maka itu saya menyebutnya serangan ini dilakukan secara sengaja dalam bentuk kompromi tertentu, minimal sikap politik Amerika Serikat yang sejak awal saya katakan memilih sikap deeskalasi dengan pertimbangan-pertimbangan internal, walaupun kenyataannya sikap deeskalasi Amerika itu seringkali menjadi tidak berdaya bagi Amerika sendiri karena lalu dieksplorasi sedemikian rupa oleh Israel sebagai temannya dan bahkan oleh Iran dan sekutu lainnya sebagai lawan. Dan itu membuat sikap politik Amerika betul-betul tidak berdaya. Karena itu saya selalu katakan dalam konteks dengan Tel Aviv, Amerika hanya berpegangan pada fundamen hubungan, yaitu dalam bentuk membela Israel kalau diserang. Jadi Pak Hasibullah membacanya bahwa ini adalah serangan untuk menurunkan eskalasi begitu ya. Saya coba tanya ke Pak Reza. Pak Reza, apakah juga punya pandangan yang sama? Sementara kita tahu Netanyahu kan mengklaim serangannya tepat sasaran dan kuat, telah mencapai semua tujuannya, bahkan sebagai pembalasan atas serangan rudal Iran pada 1 Oktober lalu. Tentu hal ini berbeda dengan disampaikan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah bahwa ini adalah serangan Israel yang salah kalkulasi, tidak
perlu dibesar-besarkan. Apa yang Anda tangkap dari saling klaim ini? Dalam situasi seperti ini, itu informasi itu serba rahasia ya. Di mana negara itu seringkali berkata dengan maksud disinformation. Maksudnya untuk melenakan lawan dan memperkuat kelompok mereka sendiri. Jadi Israel betul serangannya banyak gagal. Ini membuktikan di satu sisi bahwa kemampuan Iran mempertahankan diri besar. Itu pertama. Dan kedua, kemampuan Iran melakukan revolusi industri pertahanan itu hebat. Ketiga adalah keberhasilan dari kunjungan mantan Menteri Pertahanan Rusia bulan Agustus lalu ke Iran yang berujung pada pembelian besar-besaran perangkat udara anti misil dan juga anti serangan udara. Ini adalah satu versi. Tapi pada versi yang lain, kalau kita melihat bagaimana tajuk-tajuk pemberitaan dunia, itu beritanya berbeda. Di mana harian Turki Today itu mengatakan perang dunia ketiga itu mungkin. Penyebabnya bukan karena Iran, bukan karena Israel, tapi kelengahan Amerika Serikat yang mendiamkan keadaan ini. Misalnya harian Turki mengatakan Trump warns Kamala Harris incompetence could lead to World War III. Jadi dalam hal ini dikhawatirkan adalah Amerika Serikat yang tidak mampu mengambil keputusan secara benar sehingga membiarkan perang itu berlarut-larut. Kemudian Washington Examiner mengatakan a vote for Harris is a vote for war. Jadi perang ini bukan hanya ditimbulkan oleh Iran maupun Israel, tapi oleh Amerika Serikat. Kemudian yang membingungkan saya, media massa di Irlandia itu sudah mengidentifikasi bahwa perang antara Israel melawan Iran akan melibatkan banyak negara di Timur Tengah dan juga akan melibatkan Rusia, melibatkan Ukraina. Di mana teridentifikasi dari Irish Star dikatakan bahwa bagian timur Amerika Serikat itu akan terkena ledakan nuklir karena mereka banyak menyimpan stok senjata nuklir. Jadi diperkirakan oleh kalangan Irlandia bahwa perang ini akan melibatkan Rusia. Jadi kita berhadapan pada situasi yang sangat sulit, di mana terdata dari media Irish Star dikatakan adalah negara bagian di timur Amerika Serikat seperti Montana, North Dakota itu kemungkinan besar akan meledak. Kemudian di bagian barat Amerika Serikat ada negara-negara bagian seperti Colorado, Montana, North Dakota, Wyoming, Alabama, Arizona, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, dan Tennessee akan juga kena. Dan dalam kondisi yang terdesak diperkirakan Iran dapat menyerang Israel dengan 100 drone dan 12 dan dalam 100 itu ada 12 drone yang dilengkapi dengan perangkat nuklir. Jadi kita semua masih menduga-duga bahwa perang itu mungkin terjadi, tapi perang itu juga mungkin terjadi akibat kelengahan dari negara-negara besar. Seperti kita lihat sama-sama bahwa saat ini ada setidaknya lima kapal induk Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Seperti USS Independence, USS Harry S. Truman, USS Dwight Eisenhower, USS Abraham Lincoln, dan USS Theodore Roosevelt. Yang kita khawatirkan adalah aparat intel di dalam kapal induk tersebut salah menafsirkan informasi teknologi sehingga mereka bisa saja melakukan sesuatu hal yang berdampak nuklir. Mungkin terjadi accidental detonation, mungkin terjadi salah kirim. Jadi hal-hal ini yang kita harus waspadai. Perang mungkin berlangsung antara Israel dan Iran, tapi perang juga mungkin timbul akibat misalnya kegagalan interpretasi dari negara-negara di luar Timur Tengah tersebut. Dan sebagian pengamat mengatakan ancaman perang besar semakin di depan mata ya, Pak Reza. Tapi kita akan lanjutkan diskusi usai jeda terkait dengan Israel itu kebal hukum, bahkan menjadikan PBB baik UNRWA maupun pasukan perdamaian sebagai sasaran serangan. Tapi nanti usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.